Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua tetap sehat dan masih bisa beraktivitas sebagaimana apa yang kita lakukan di setiap harinya. Kali ini saya mengambil judul ataupun tema 5 cara mudah menguasai semua pelajaran. Untuk teman-teman dan adik-adik semua, pastinya kalian semua yang sedang belajar ataupun sedang di sekolah dasar, SMP, SMA, ataupun bahkan kuliah, pasti saja mengalami banyak hal dalam belajar. Ada yang sangat mudah dalam menguasai semua pelajaran, ada juga yang sangat susah dalam menguasai pelajaran, ada pula yang bisa menguasai beberapa pelajaran tapi tidak bisa menguasai yang pelajaran yang lain, ataupun hanya bisa satu pelajaran namun yang lain tidak bisa dikuasai. Baiklah, di sini saya akan berbagi bagaimana caranya bisa menguasai semua pelajaran dengan mudah. Jadi simak baik-baik, tonton dari awal sampai akhir supaya kalian semua tidak ketinggalan apa yang akan saya sampaikan dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ada beberapa teman-teman atau adik-adik semua yang mengalami kesulitan belajar, yang mana ngerasa kok pelajaran ini susah banget ya, susah banget menguasai pelajaran ini, atau juga susah ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita dengan berbagai banyak alasan. Mungkin ada yang beralasan gurunya tidak asik, gurunya kurang menguasai materi, atau suasana kelasnya kurang kondusif, dan banyak alasan yang lain. Tetapi jangan lupa ada alasan dari dalam diri kita sendiri, bahwasanya kita tidak mengetahui cara belajar kita sendiri. Jadi teman-teman, ketika saya mengalami yang namanya kesulitan belajar yang di tingkat pendidikan SMA, jadi saya selalu bertanya kepada senior-senior saya dan guru-guru saya, bagaimana sih cara belajarnya yang efektif? Berbagai macam pertanyaan yang saya lontarkan dan sejenis itu tentang bagaimana cara mudah dalam belajar. Namun dari semua jawaban-jawaban itu, tidak semuanya bisa saya ambil dan saya tiru untuk saya terapkan di cara belajar saya. Pada intinya, setiap orang mempunyai cara belajar masing-masing. Namun, ada beberapa tips dari saya yang bisa kalian praktekkan di kehidupan kalian ketika kalian sedang mengalami kesulitan ataupun ingin menguasai beberapa pelajaran sekaligus, tapi dengan cara yang lebih mudah. Dikala itu saya mengalami suatu kesulitan dalam belajar, saya akhirnya menemukan performa yang pas untuk kita belajar semuanya. Ya, saya kira ini untuk bisa diterapkan di semua kalangan, mungkin dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Ya. Tips yang pertama, ubah mindset. Ya. Mindset adalah pertama kali suatu pikiran atau pola pikir kita yang mana dapat mempengaruhi semua aktivitas kita, dan hasil yang akan kita raih tergantung kepada mindset kita. Ketika kita berpikir, maka itu akan jadi kenyataan. Ketika kita berpikir negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Ketika kita berpikir positif, maka kita juga akan menghasilkan sesuatu yang positif pula. Jadi bagaimana cara mengubah mindset? Contoh, ketika kita mengalami kesulitan belajar, misalkan di bidang pelajaran matematika atau bahasa Inggris, ya, kita ambil contoh di pelajaran matematika misal. Kita sangat sulit memahami rumus-rumus, bahkan menghafalkan ataupun menerapkan dalam soal-soal ujian. Sangat sulit kita pahami, sangat sulit kita pecahkan dasar-dasar dari jawaban soal-soal tersebut. Ketika guru menjelaskan, kita sangat sulit menangkapnya. Ketika mengisi dalam soal, kita pun sulit mengerjakan soalnya. Itu yang pertama kali membebani kita adalah mindset. Ketika kita sudah berpikir, kebanyakan dari kita berpikir bahwasanya suatu pelajaran itu, yang mana kita ambil topik pada kali ini pelajaran matematika, mungkin kita pikir sangat sulit dalam belajar matematika tersebut karena terlalu banyak rumus, terlalu banyak hafalan yang harus dihafal, dan penerapan dari berbagai soal-soal yang macamnya berbeda-beda. Ya. Maka pertama kali kita harus ubah mindset bahwasanya semua pelajaran, bahkan pelajaran yang kita anggap sangat sulit, itu sebenarnya mudah. Dari sini paham ya? Nah, anggap pelajaran itu mudah. Pada kasus ini kita anggap pelajaran matematika itu sangat mudah.
Ya. Apakah sudah terasa mudah? Belum tentu, karena itu baru step pertama, baru langkah pertama. Tapi setidaknya ketika kita sudah berbicara kepada diri sendiri bahwa ini adalah pelajaran mudah, bahwa ini kita bisa mengerjakan, bahwa ini sangat mudah dipahami, maka ada beberapa pikiran kita yang tadinya sangat menolak pelajaran ini dan tidak suka, dan kita ogah-ogahan dalam mempelajari ini, rasa malas, rasa benci, rasa tidak bisa. Ketika kita sudah berbicara kepada diri kita sendiri bahwasanya pelajaran ini mudah, maka tertanam dalam diri kita bahwasanya pelajaran ini mudah dan kita dapat menguasainya, maka diri kita lebih rileks dalam belajar pelajaran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti prosesnya. Ini banyak sekali yang mencari cara instan, bagaimana caranya mempelajari ini dengan mudah. Instan, simsalabim, sulap, kita langsung bisa pinter ya. Kita lihat beberapa banyak orang yang pintar, kita melihat hasilnya saja, tapi kita tidak pernah melihat prosesnya bagaimana. Perlu kita ketahui bahwa sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang kita anggap sukses, bahkan seseorang yang kita anggap pintar, itu sebenarnya melalui beberapa proses untuk menjadikannya dia terlihat pintar. Ya. Prosesnya adalah bertahap ya. Dari beberapa pelajaran mungkin berbeda-beda. Itu setiap pelajaran ada prosesnya masing-masing, ada tahapnya masing-masing untuk mempelajari pelajaran tersebut. Jadi kita harus tahu karakteristik pelajaran itu seperti apa ya. Kita proses dari awal hingga akhir, dari yang kita mudah pahami sampai yang paling sulit. Prosesnya kita harus ikutin semua, kita harus ikutin satu persatu, jangan sampai ada yang terlewatkan. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, pelajari dari yang paling dasar. Mungkin dari kita semua, kita anggapan pengen langsung cepat bisa, sehingga kita pengen langsung mempelajari yang sulit. Bagaikan kita membangun rumah. Ketika kita akan membangun rumah, setidaknya kita harus membangun pondasi terlebih dahulu. Setelahnya baru kita pasang tiang, selanjutnya kita pasang dinding mungkin, dan selanjutnya kita pasang atap dan finishing yang lainnya. Begitu juga dalam mempelajari sesuatu. Dalam mempelajari sesuatu kita harus membangun pondasinya dulu, yaitu dasar-dasar dalam belajar itu. Contohnya ketika kita mempelajari matematika tadi, kita harus mengetahui angka dan urutan angka. Paling dasar angka 0 sampai 10. Selanjutnya dari 10 sampai 100 dan seterusnya. Ketika kita sudah mengetahui angka-angka tersebut, maka kita harus mengetahui yang namanya penambahan, lalu pengurangan, lalu perkalian, lalu pembagian. Itu adalah suatu urut-urutan dasar-dasar yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mempelajari yang lebih tinggi lagi. Misalkan kita mempelajari akar kuadrat, kita mempelajari bangun ruang, pelajaran-pelajaran matematika yang lebih tinggi lagi, maka pelajaran-pelajaran dasar itu harus terlebih dahulu kita kuasai. Baik, yang selanjutnya, tips yang keempat adalah latihan. Semua materi-materinya tanpa kita latihan, maka materi itu tidak akan lama tertanam dalam otak kita. Maka yang ada materi kita pahami, besoknya kita lupa. Maka kita perlukan latihan, sering-sering latihan, maka semakin banyak kita latihan, semakin paham kita tentang materi tersebut dan tidak mudah lupa. Yang selanjutnya, yang terakhir tidak kalah pentingnya, yaitu pengulangan. Kita semua sudah paham tentang materi, kita sudah menguasai tentang materi pelajaran tersebut, kita sudah latihan, kita sudah tahu kasus-kasus dalam soal-soal dalam mengerjakannya. Tapi ketika kita tidak sering mengulang-ulang materi tersebut, maka kita sedikit demi sedikit ditumpuk dengan materi-materi selanjutnya, materi yang sudah kita pelajari akan mudah hilang. 5 tips dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua, adik-adik semua yang sedang belajar. Semoga kita semua dapat mempelajari pelajaran dengan baik, dapat menguasai pelajaran tersebut, sehingga kita dapat berprestasi dimanapun kita berada dan bisa membanggakan kedua orang tua kita. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di share ke teman-teman yang lain, supaya lebih banyak lagi, lebih luas lagi yang terbantu dengan video-video ini, sehingga lebih banyak manfaat yang diterima oleh banyak orang.
Cukup sekian mungkin dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.